Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog Abai Gunawan. Nah, sekarang saya bakalan ngobrolin motor lagi. Tentu ya. Ngobrolin motor ini emang segmen yang paling saya suka sih, karena ini bebas ngobrolin motor apa aja, ngobrolin tentang apa aja. Yang penting tentang motor tentunya. Tapi sekarang saya pengen ngebahas tentang Honda Beat ya. Udah nggak perlu dirahasiakan lagi lah. Ini saya akan bahas motor apa enggak ya? Karena di thumbnail juga udah ada. Isu tentang Honda Beat 2024 atau Honda Beat terbaru. Wah, ini nih menarik nih ya. Honda Beat terbaru itu bakalan seperti apa nanti sih bentukannya. Nah, kita akan bahas tuntas prediksi ya. Ini masih tertuang dalam sebuah prediksi. Asik ya. Jaya. Bukan ya. Ini lebih ke prediksi aja sih teman-teman. Jadi bukan jadi patokan ya. Jangan jadiin video ini patokan bahwa oh iya nih bakalan jadi bakalan jadi terbaru nih gitu ya. Honda Beat-nya ini bakalan kayak gini, enggak, ini hanya patokan aja. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama, saya jauhin dulu nih kameranya dikit. Nah gitu ya. Topik utama adalah membahas tentang Honda Beat. Saya pengen cerita dulu nih tentang, bukan sejarah ya, tapi lebih ke Honda Beat itu udah ada berapa generasi sih sebetulnya gitu ya. Ya kurang lebih Honda Beat itu kalau saya nggak salah hitung ya, itu generasinya sudah ada sekitar 4 ya. Saya lihat sih 4 generasi. Nah, generasi pertama itu hadir di tahun sekitar 2000. Saya sambil nyontek nih. Saya takut salah, kalau salah kan kena hujatan netizen nanti saya, bahaya juga ya. Nah, Honda Beat yang pertama itu muncul di tahun berapa nih? Ayo tebak. 2008 sampai 2012 atau lebih dikenal dengan Honda Beat Karbu, bentukannya kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya bentukannya ya. Ini dia lebih ramping, datang dengan nuansa yang sangat sporty sekali. Dia ramping, mesinnya 110 cc. Dia datang itu sebetulnya buat ngehajar Mio ya, Yamaha Mio, karena Yamaha Mio itu pas saat muncul itu sangat-sangat digandrungi. Walaupun munculnya Mio sebetulnya ya maksudnya adalah untuk kaum hawa ya sebetulnya, tapi ternyata yang suka banyak cowok juga ya. Nah, muncullah si Honda Beat. Bentukannya sangat-sangat ramping, dia kecil sekali ya, compact ya, 110 cc karburator. Dan di tahun 2010 kalau nggak salah itu ada masih generasi pertama, tapi dia ganti spakbor aja. Karena kalau yang awal itu dia spakbornya nempel sama shockbreaker, jadi ikut main tuh si spakbornya tuh. Tapi kalau yang generasi pertama facelift, dia akhirnya spakbor depannya itu bentuknya agak sedikit besar. Kalau yang pertama kan bulat gitu ya, ngikutin ban. Kalau yang kedua, dia generasi pertama faceliftnya itu dia shockbreakernya sama yang kayak sekarang gitu ya, runcing dan nempelnya itu di segitiga, bukan di shockbreaker lagi. Nah, itu generasi pertama. Kita akan merunut dulu ya gaya desain, perubahan gaya desain dari pertama sampai yang terakhir. Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, di generasi yang kedua itu muncul sebetulnya dia lebih ke ini ada beda-beda pendapat ya. Generasi kedua ada yang bilang kalau generasi kedua itu yang shockbreakernya nempel. Kalau saya sih anggap itu generasi pertama karena mesinnya sama-sama karburator. Nah, yang generasi kedua menurut saya itu datang di tahun 2012 sampai 2014. Itu Honda Beat Fi. Nah, yang bentuknya tuh runcing juga. Ya runcing-runcing tapi totally berubah semua bentuk. Lampu, bodi samping, lampu belakang itu semuanya berubah. Itu berubah banget lah. Dan ini peredarannya emang lumayan cukup singkat ya, sampai 2014. Tapi ya itu dia ya. Motor terlaris di Indonesia, laris banget ini, laku banget nih motor. Dan bentukannya kurang lebih tadi ya kayak gitu untuk di generasi kedua. Nah, untuk generasi selanjutnya, generasi ketiga saya anggap ya. Generasi ketiga itu muncul lagi, yaitu Honda Beat ESP. Jadi ini mesin lagi yang berubah. Bentuknya lumayan ya sedikit, kalau saya lihat sih ini kayak Angry Bird gitu ya bentuknya. Bentuknya masih mirip-mirip, cuman perbedaan ada di lampu. Kalau saya lampunya agak mengotak dikit ya. Terus mesinnya totally berubah karena yang sebelumnya PGM Fi
Yang era 2014-2016 ini dia lebih ke apa namanya ya, ESP ya, dia teknologinya ESP tapi bukan ESP Plus. Kalau nggak salah ada ESP, ada ESP Plus. Ini ESP, jadi dia kalau nggak salah sih udah pakai smart generator ya, atau apa sih namanya, ACG starter. Jadi dia starternya itu lebih halus, sehalus kulit idol, enggak ya, ya gitulah ya. Jadi yang generasi ketiga ini Beat ESP 2014 sampai 2016, tentu dia mesinnya berubah ya karena ada teknologi ACG starter atau ESP, jadi lebih halus. Nah selanjutnya kalau dari bentuk ya masih mirip ya, dari generasi yang kedua, coba cek lagi ya, generasi kedua dan generasi ketiga itu masih mirip-mirip lah. Dari bedanya hampir ya betul, lampunya agak sedikit berbeda, terus batoknya juga berbeda teman-teman ya, untuk cover stang juga berbeda, lebih lancip. Tapi kalau dari dimensi kayaknya terlihatnya lebih lebar ya, lebih besar dibanding dengan generasi pertama yang karbu. Kalau saya sih lebih suka yang generasi pertama, justru itu ikonik banget ya, dan kebetulan saya punya satu. Nah itu untuk generasi ketiga teman-teman ya, dia perubahannya ada di mesin, dia mesinnya pakai mesin ESP terbarunya Honda pada saat itu 2014-2016. Nah setelah itu ya ada juga namanya Beat ESP juga nih 2016-2020. Dia bedanya kalau nggak salah ada di generasi selanjutnya, generasi ketiga berarti ya, pertama, dua, ketiga di 2016 sampai 2020 itu dia berubah lagi teman-teman. Kalau saya sih lihatnya kayak Angry Bird tuh sebentukannya ya, kayak ada dua mata gitu kan, ada dua lampu kecil di atasnya kalau yang Beat 2016 ya ESP. Terus ada juga dia teknologinya itu di bagian, bukan teknologi sih, mesinnya masih sama ESP. Untuk di speedometernya dia udah pakai analog dan digital. Jadi analognya itu untuk kilometernya, dan di situ ada odo sama bensin itu dia pakai yang digital. Nah ini yang lumayan cukup bukan apa ya, saya nggak suka sih. Saya kurang suka sama Beat yang generasi ketiga atau generasi keempat ini ya, di 2016 sampai 2020. Nah cukup lama nih. Kalau yang lain kan ternyata tadi 2 tahun ya, 2 tahun Beat yang pertama doang tuh yang sampai 2012, 2014, 2016, dan all new Beat ESP 2016 sampai 2020. Ini lumayan cukup lama, sampai 4 tahun. Dan akhirnya di tahun 2020 muncullah all new Honda Beat lagi ya, tapi ini dia tentu mesinnya udah beda ya, dia lebih halus, lebih bagus juga. Kalau nggak salah mesinnya dia terus rangka juga pakai ESAF, terus mesinnya pakai mesin ESP Plus, ESP terbaru teman-teman. Jadi beda sama yang 2016-2020 ya, ini dia 2020. Terus lampunya dia LED, jadi lebih lancip. Karena apa ya? Karena untuk lampu LED kan lebih compact ya, jadi dia bisa dibentuk sedemikian rupa, lebih bebas dibanding dengan lampu bohlam. Kalau lampu bohlam ya reflektornya harus gede kalau misalkan pengen cahayanya lebih bagus. Tapi kalau untuk lampu LED dia bisa dibikin sesporty mungkin. Nah kalau yang ini jujur sih, desain yang paling saya suka di Honda Beat ada dua, generasi pertama dan generasi 2020 yang terakhir, yang Beat Deluxe ya, yang muncul yang terkenal tuh Beat Deluxe. Ini berubah total ya, mulai dari depan, samping, belakang, fitur semuanya berubah. Bahkan sampai mesin pun tadi generasi ESP yang terbaru. Dan yang paling saya suka lampunya sudah LED, walaupun ya lampu rem belum LED, lampu sen belum LED, ya nggak apa-apa sih, karena ini di apa ya, bukan flagship juga bebeknya, bebek lagi, ini bukan Matic flagship tapi lebih ke Matic fitur gitu, Matic yang di bawah, menengah ke bawah. Jadi ini menurut saya bagus, desainnya oke banget, saya suka banget, apalagi warna yang biru Deluxe ya, abu atau biru sih lupa, kalau saya ada abu deh. Abu, iya betul abu. Itu saya suka banget. Nah ini udah ngomongin nih kita ya, udah ngomongin semua tentang Honda Beat mulai dari generasi pertama 2008 sampai 2012, itu lumayan cukup lama ya, 4 tahun. Terus di 2014, 2016, 2020 sampai 2020. Nah
Ini udah 4 tahun nih teman-teman, semenjak terakhir yang Beat Deluxe yang lampu LED itu muncul 4 tahun yang lalu. Jadi menurut saya kalau dilihat dari siklusnya 2008 ke 2014, 2014 ke 2016, itu malah itu 2 tahun ya. Nah ini udah 4 tahun, sama banget sama rentan waktu antara Beat All New Beat yang terakhir sebelum yang Deluxe sekarang ya di 2016 sampai 2020 tuh, 2020 muncul lagi yang Deluxe yang sekarang teman-teman lihat ya. Nah pasti menurut prediksi saya nih kayaknya ya ini sudah waktunya Honda Beat muncul terbarunya lagi. Cuman desainnya seperti apa? Nah ini yang kita akan bahas teman-teman. Ini mau prediksi aja ya. Kalau menurut saya sih ini prediksi Honda Beat yang sekarang itu nggak akan jauh desainnya sama yang sekarang. Ya, lancip tetap lancip, terus lampunya mungkin akan sedikit berubah desainnya, dan pasti ada DRL-nya nanti. Karena ya di harga 19-20 jutaan sekarang udah pada punya DRL kan ya, bener gak sih? Pokoknya desainnya akan tetap lancip, jadi ibarat kata mungkin kelasnya akan naik sekelas sama Scoopy nantinya. Scoopy kan termasuk Matic apa ya, Matic ya nggak murah-murah amat, nggak mahal-mahal amat. Dia punya DRL, terus mesinnya sama-sama Beat, tapi dia yang versi klasiknya, klasik modern. Dan mungkin nanti akan ada kelasnya Honda Beat itu setara sama Scoopy. Jadi Honda Beat nanti mungkin ada keyless. Ya kita ngomongin dulu fitur nih. Kayaknya bakalan ada keylessnya nanti. Honda Beat bakalan ada punya keyless. Dia akan punya apalagi sok terus nanti itu jadi segi fitur cukup sih menurut saya. Fitur itu bakalan bertambah. Yang pertama adalah keyless, kedua lampu DRL depan, dan ketiga adalah port charger. Saya lupa lagi kalau misalkan sekarang nggak ada ya berarti bakalan nambah. Kalau ada ya paling mungkin berubah adalah portnya. Yang awalnya portnya itu ialah port lighter ya yang bulat, kemungkinan besar nanti bakalan yang USB, jadi nggak perlu beli lighter socket lagi atau converter, tinggal colok kabel beres. Dan yang paling saya tunggu-tunggu ya, kalau bukan tunggu-tunggu sih lebih ke prediksi adalah kayaknya kompartemen depannya itu bakalan tertutup juga. Nggak tahu ya tapi ya, nggak tahu ini kayaknya bakalan tertutup. Gimana ya, penasaran juga sih. Gitu, itu untuk di bagian fitur. Untuk mesin akan ada perubahan lah. Mesin tetap sama-sama Scoopy yang terbaru ESP. Mungkin ESP Plus, mungkin nggak tahu tapi ya mesin ya gitu-gitu aja. Rangka dia pasti tetap ESAF. Pasti akan tetap ESAF karena ESAF kan lumayan cukup compact ya. Terus bagasinya jadi bakalan lebih besar kalau pakai ESAF, jadi lebih leluasa lah. Terus apalagi nih coba, kalau dari tampilan tadi ya itu lampu bakal ada DRL, akan lebih lancip. Dan yang saya harap sih sebetulnya bentar saya minum dulu. Yang saya harap mudah-mudahan si lampu remnya juga dia pakai LED ya, lampu rem LED, lampu sen LED. Tapi ini mimpi yang kejauhan ya, karena Scoopy aja nggak LED lampu rem sama lampu sennya sih. Tapi ya who knows ya, siapa tahu gitu kan. Terus selanjutnya kalau di tampilan ada di kaki-kaki, kalau menurut saya rodanya ini saya yakin lah, ini mah yakin banget bannya bakalan pakai 12 inci. Peleknya itu pakai pelek yang dipakai sama Genio. Saya yakin, kenapa? Karena ya Genio aja udah pakai 12 inci gitu. Masa Beat masih tetap pakai 14 inci yang ya bannya nggak terlalu lebar gitu ya. Terus apalagi coba ya kalau menurut saya sih pasar Indonesia sangat-sangat suka dengan ban yang lebar-lebar dan gemuk-gemuk gitu. Makanya menurut saya pasti bakalan nanti si Honda Beat bannya juga bakalan lebar dan pakai 12 inci. Nah untuk bagian depan ya saya nggak bisa gambarin sih ya, cuman ya kayaknya lampu LED tajam-tajam, ada DRL. Lampu bagian belakang juga sama, lampu sennya masih nyatu kalau kata saya. Ada yang memprediksikan lampu sennya itu mirip dengan lampu atau mirip dengan tampilannya dari motor yang ada di Brazil tuh, atau kalau teman-teman pernah dengar Daytona Flat 110 ya,
Itu karena kan yang terbaru yang 2024 tuh mirip Beat banget ya, mirip Honda Beat banget. Ya kemungkinan besar sih kalau kata saya ya bakalan punya kemiripan ya mungkin sedikit ya. Tapi kalau untuk bagian belakang lampu seinnya nggak akan pisah, enggak lah, nggak akan, saya nggak akan. Tapi akan tetap menyatu dengan lampu rem. Paling yang berbeda ada di bagian depan ya, yaitu tadi punya di RL, entah itu berbentuk alis, strip doang, entah itu bentuknya apa. Kalau sekarang kan lampu kecil doang di dalam kan. Kalau nanti menurut saya bakalan punya lampu di RL atau lampu alis. Nah kurang lebih gitu teman-teman, prediksi saya tentang Honda Beat. Ya kita nggak tahu ya bakalan benar atau tidak. Ya kita ini asik-asik aja, prediksi aja, tebak-tebakan aja, kita akan lihat aja lah antara 2024 mungkin 2025. Kalau kata saya sih nggak akan lebih dari 3 bulan. Sekarang kebetulan bulan Mei tanggal 21 ya, menurut saya sih nggak akan jauh dari ini sih, mungkin ya 2 bulan atau 3 bulan lagi Honda Beat terbaru akan segera di launching ya, mudah-mudahan segera di launching. Coba dong kalau kata kalian nih teman-teman, kira-kira prediksi kalian tentang Honda Beat 2024 tampilannya bakalan kayak gimana? Langsung tulis di kolom komentar. Oke gitu aja ngobrolin motor hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah ribet kata, belibet atau salah nyebut apa gitu ya. Ini berbet banget soalnya belum makan. Ini baru jam 10.44. Gitu aja dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di ngobrolin motor berikutnya. Terima kasih.